Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Junianti. Saya mahasiswa semester 4, Program Studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Yamisa Soreang. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan memaparkan sedikit materi mengenai strategi belajar mengajar. Yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah definisi strategi belajar mengajar, yang kedua, variabel dalam pembelajaran, yang ketiga, kaitan antara strategi, materi, dan tujuan pembelajaran, dan yang keempat adalah strategi dan model pembelajaran. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi strategi belajar mengajar. Pertama-tama kita akan mengetahui apa itu strategi. Strategi dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kemudian belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penugasan, penggunaan, dan penilaian mengenai sikap dan nilai-nilai, pengetahuan, dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang studi atau dalam berbagai aspek kehidupan atau pengalaman yang terorganisasi. Dan mengajar. Mengajar adalah upaya dalam memberikan perangsang atau stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan pada peserta belajar agar terjadi proses belajar. Jadi, strategi belajar mengajar dapat diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar atau KBM untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu adalah pengertian menurut Mansur. Dalam strategi belajar mengajar berisi metode dan teknik atau prosedur. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu variabel dalam pembelajaran. Variabel pokok dalam pembelajaran adalah yang pertama kurikulum, yang kedua guru atau pengajar, yang ketiga peserta belajar, dan yang terakhir adalah pengajaran. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Adapun aspek-aspek dalam prosedur pengembangan kurikulum yang saling berhubungan satu sama lain adalah ide kurikulum, dokumen kurikulum atau rencana tertulis, pelaksanaan kurikulum atau proses, dan evaluasi hasil belajar dalam rangka perbaikan kurikulum tersebut. Kurikulum juga hendaknya disusun sesuai dengan kebutuhan dan latar sosial budaya kelompok peserta didik. Kemudian guru atau pengajar. Guru atau pengajar menempati kedudukan sentral karena ia harus menerjemahkan dan menjabarkan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum, kemudian mentransformasikan nilai-nilai tersebut pada peserta belajar melalui proses pengajaran atau pembelajaran. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah merumuskan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki guru dan mengelompokkannya atas 3 dimensi umum kemampuan, yaitu yang pertama, kemampuan profesional, yaitu mencakup penguasaan materi pelajaran, penguasaan landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, serta penguasaan proses kependidikan, keguruan, dan pembelajaran siswa. Yang kedua adalah kemampuan sosial, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan kerja dan lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah kemampuan personal, yang mencakup penampilan sikap positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan situasi pendidikan. Kemudian pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogianya dimiliki guru, serta penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya. Kemudian peserta belajar. Peserta belajar merupakan masukan mentah atau raw input yang memiliki karakteristik internal seperti psikis, fisik, dan fungsional, dan karakteristik eksternal lingkungan kehidupan peserta didik seperti keadaan keluarga, teman bergaul, biaya, dan sarana belajar.
Yang terakhir adalah pengajaran. Pengajaran merupakan kegiatan pembelajaran yang lebih mengutamakan pada peranan pengajar untuk membantu peserta belajar agar aktif melakukan kegiatan belajar. Pengajar menggunakan berbagai strategi dan metode pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kaitan antara strategi, materi, dan tujuan pembelajaran. Yang pertama kita bahas kaitan antara strategi dengan tujuan pembelajaran, yaitu bahwa dalam memilih strategi pembelajaran, diusahakan mempertimbangkan tujuan atau dampak instruksional yang merupakan hasil langsung tindakan mengajar serta dampak pengiring seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, atau wawasan. Selanjutnya, kaitan antara strategi dengan materi pembelajaran, yaitu bahwa materi merupakan isi yang diberikan kepada peserta belajar pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Jadi, materi pembelajaran adalah aspek yang tidak boleh tidak direncanakan dalam strategi pembelajaran. Menurut Jais, terdapat 4 kriteria dalam melakukan pemilihan materi atau isi pembelajaran, yaitu memiliki tingkat kebermaknaan yang tinggi atau signifikan. Pembelajaran bernilai guna bagi kehidupan atau utility, sesuai dengan minat siswa atau interest, dan harus sesuai dengan perkembangan individu atau human development. Yang terakhir adalah strategi dan model pembelajaran. Pertama, strategi pembelajaran adalah suatu pendekatan, prosedur, metode, model, dan teknik yang digunakan dalam menyajikan bahan atau isi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Itu pengertian menurut Sujana. Kemudian Sujana berpendapat bahwa terdapat 2 pendekatan, yaitu pendekatan ekspositori atau berorientasi pada pendidik, yaitu suatu pendekatan yang menekankan penyampaian informasi oleh pengajar kepada peserta belajar, dari penyampaian informasi sampai pengambilan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan. Pendekatan ini tepat digunakan jika jumlah peserta belajar relatif banyak dan jenis bahan belajar bersifat informatif atau perlu dipahami secara pasti. Kemudian yang kedua ada pendekatan inquiry atau berorientasi pada peserta didik, yaitu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada peserta belajar untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari permasalahan dengan menggunakan berbagai cara. Pengajar menyajikan bahan pembelajaran tidak sampai tuntas. Pengajar hanya sebagai pembimbing atau fasilitator yang mengarahkan peserta dalam kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien. Hasil belajar dengan cara ini akan lebih mudah diingat dan ditransfer oleh peserta belajar. Kemudian model-model pembelajaran merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang dikembangkan atas kelengkapan dan pilihan karakteristik strategi pembelajaran. Ada beberapa model pembelajaran, yaitu yang pertama model penyampaian informasi. Model ini banyak menekankan pada komunikasi antara pengajar dan peserta belajar. Model ini akan menghasilkan pemahaman yang sama di antara peserta belajar dan memperoleh informasi hanya dari satu sumber saja. Kemudian yang kedua ada model partisipatif. Model ini lebih banyak melibatkan peserta belajar dalam kegiatan pembelajarannya. Kedudukan pengajar perlu memberikan kesempatan atau melengkapi fasilitas untuk terjadinya belajar pada peserta didik. Model ini boleh digunakan jika peserta didik telah memiliki atau memahami konsep dasar. Kemudian bahan kajian merupakan konsep lanjutan, jumlah peserta yang sesuai, waktu yang cukup dan tersedianya sarana belajar yang menunjang, serta adanya standar untuk menetapkan peserta telah mencapai tujuan. Kemudian ada model tutorial. Model ini ditujukan pada penyelenggaraan kegiatan pembelajaran secara langsung dan individual antara pengajar dan peserta belajar. Artinya, pengajar mengelola kegiatan pembelajaran yang diikuti seorang peserta belajar. Dampaknya adalah menghasilkan peserta belajar yang memiliki kemampuan yang tepat dan tinggi.
Ada model kelompok belajar. Model ini diselenggarakan dalam jumlah peserta lebih dari 1 orang dan membagi peserta dalam beberapa kelompok. Pengajar harus mampu mengelola kegiatan pembelajaran, pembagian tugas, pengecekan kemampuan peserta, dan menetralisir peserta yang kurang mampu memiliki perhatian belajar. Dan ada model paket belajar. Model ini ditunjukkan pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan sejumlah buku paket yang sesuai dengan bahan belajar. Peserta belajar dapat belajar secara langsung dari paket yang sudah disediakan. Penggunaan tepat dan waktu belajar tidak terbatas, tergantung kesempatan dan kemampuan peserta untuk mempelajari bahan yang disajikan dalam paket. Pengajar hendaknya dapat memberikan bimbingan dan pemecahan masalah terhadap kesulitan yang dihadapi peserta. Dan yang terakhir ada model belajar melalui media, ditujukan pada kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media seperti barang, alat, benda, dan manusia sebagai sumber belajar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan semoga apa yang saya sampaikan sedikit banyaknya dapat bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Dan untuk kritik dan saran bisa diberikan atau disampaikan melalui email saya atau chat ke Instagram dan Facebook. Dan untuk lebih jelasnya materi ini ada di makalah yang saya upload di blog saya. Insya Allah akan saya simpan linknya di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.